4 langkah mematahkan self-limiting belief. Koreksi jika saya salah. Kamu pasti ingin dianggap istimewa. Kamu pasti ingin dianggap perjuanganmu istimewa dan dihargai. Atau kesuksesanmu itu, jalan menuju kesuksesanmu itu istimewa, beda dari yang lain. Namun kenapa kamu masih merasa keadaan tidak juga berubah? Kamu merasa stagnan ataupun merasa kosong? Satu pertanyaan buat kita masing-masing. Berani nggak mencoba untuk mematahkan self-limiting belief yang kita miliki? Hai, saya Desi Arwan. Kali ini saya akan sharing 4 step untuk mematahkan self-limiting belief kamu. Step pertama adalah identifikasi atau kenali self-limiting belief kamu. 4 pertanyaan yang menolong kita untuk mengidentifikasi self-limiting belief. Yang pertama adalah, apa yang menjadi ketakutan atau keraguan saya? Tahukah kamu bahwa batasan kita biasanya tercipta dari hal-hal yang kita takuti dan keraguan-keraguan kita di 3 aspek, yaitu tentang diri kita, tentang kemampuan kita, dan tentang dunia di sekitar kita. Pertanyaan yang kedua yang bisa menolong kamu mengidentifikasi self-limiting belief kamu adalah, kata-kata negatif apa yang sering kamu katakan? Pertanyaan yang ketiga untuk mengidentifikasi self-limiting belief kita adalah, kegiatan apa saja yang kamu hindari karena kata-kata negatif kamu ataupun kata-kata negatif orang lain? Self-limiting belief bisa termanifestasi dalam perilaku atau tugas-tugas yang kita hindari. Hal ini karena kita merasa tidak mampu dan takut gagal. Pertanyaan yang keempat ketika kita ingin mengidentifikasi self-limiting belief kita adalah, apa bukti yang kita miliki yang mendukung self atau yang mendukung ketakutan dan keraguan kita yang tadi? Adakah keyakinan kita berdasarkan bukti yang nyata atau berdasarkan pengalaman-pengalaman kita di masa lalu? Atau mungkinkah keraguan, ketakutan, atau bahkan kata-kata negatif kita adalah pengalaman atau pemikiran orang lain? Cara yang kedua untuk mengatasi self-limiting belief kita adalah menantang self-limiting belief tersebut. Ini 4 pertanyaan yang dapat membantu kita, yang dapat membantu kamu menantang ide atau keyakinan-keyakinan yang membatasi kamu. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah ide atau pemikiran saya benar? Apakah ada buktinya? Atau adakah bukti lain sehingga kamu bisa mempertimbangkan apakah pemikiran atau self-limiting belief kamu itu relevan atau tidak? Tanyakan juga apa manfaatnya atau apa keuntungan yang kamu dapatkan dari pikiran-pikiran yang membatasimu. Pertanyaan yang kedua, untuk menantang self-limiting belief, tanyakan secara jujur pada dirimu sendiri, apa yang terjadi jika kamu tidak mempercayai keyakinan yang membatasi tersebut atau ketakutan dan keraguan tersebut?
Mungkinkah kamu akan mengambil risiko lebih berani atau semakin pede untuk mencoba hal baru? Apa yang akan kamu katakan pada orang yang memiliki self atau keraguan yang sama? Coba bayangkan kamu ketemu seseorang yang mengatakan hal negatif atau ketakutan dan keraguan yang sama denganmu. Apakah kamu menyarankan untuk mereka mempertahankan keraguan mereka tersebut atau mencoba untuk mematahkannya? Pertimbangkan perspektif orang atau pertimbangkan perspektif orang lain untuk membantu Anda mengevaluasi keyakinan Anda. Pertanyaan yang keempat untuk menantang self-limiting belief kita adalah tanyakan, apa yang akan kamu katakan jika seseorang memiliki keyakinan yang sama? Misal, coba bayangkan kamu ketemu dengan orang yang memiliki keraguan dan ketakutan yang sama denganmu. Apakah kamu akan menyarankan mereka untuk tetap takut dan ragu, atau kamu mencoba untuk mematahkan ketakutan dan keraguan mereka? Dalam hal ini, pertimbangkan juga perspektif orang lain untuk membantu kamu juga mengevaluasi keyakinan, ketakutan, dan keraguan kamu. Dengan mengajukan 4 pertanyaan ini, kamu akan membantu menantang dan mengatasi keyakinan atau ketakutan dan keraguan kamu. Diharapkan dengan evaluasi ini, dengan menantang pemikiran negatif kamu bisa lebih berani mengambil hal-hal yang baru atau memiliki alternatif untuk mencoba sesuatu yang baru. Setelah kita menantang self-limiting belief kita, sekarang kita sampai pada tahap atau langkah yang ketiga, yaitu merubah self-limiting belief menjadi mindset positif. Ada 3 cara yang bisa kamu coba untuk mengubah keyakinan atau self-limiting belief kamu menjadi pola pikir yang lebih positif dan mendukung perkembanganmu. Cara yang pertama adalah rubah mindset negatif menjadi mindset positif. Misal kamu ragu untuk lolos seleksi PNS, misal. Ubah keyakinan dan keraguan ini dengan saya yakin mampu mencapai atau saya yakin mampu lulus PNS dengan usaha dan belajar yang tekun. Cara yang kedua, cari bukti-bukti di masa lalu yang mendukung keyakinan kamu yang baru. Misal, kamu pernah juara di sekolah karena kamu ikut les dengan rajin dan juga belajar dengan tekun. Atau contoh yang lain adalah kamu yakin mampu bisa bicara depan umum seperti sebutkan public speaker yang kamu idolakan. Step yang keempat mematahkan self-limiting belief adalah mempraktekkan mindset yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah 3 tips untuk mempraktekkan pola berpikir positif dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah fokuslah pada hal-hal positif yang terjadi dalam kehidupan Anda.
Misal, hal-hal yang membuat kamu bahagia, keberhasilan yang pernah kamu capai, atau kebaikan-kebaikan orang yang kamu temui. Jangan biarkan hal-hal negatif mengambil alih perhatian kamu. Tips yang kedua, mempraktekkan positif. Mindset dalam kehidupan sehari-hari adalah bersyukurlah atas semua yang Anda miliki, kecil maupun besar. Ucapkan rasa syukur Anda setiap hari dan nikmatilah kebahagiaan yang diberikan oleh hal-hal yang ada dalam kehidupan Anda. Tips yang ketiga, untuk mempraktekkan positif mindset dalam kehidupan sehari-hari adalah latihlah dirimu untuk berpikir positif. Setiap kali kamu merasa pesimis, meragukan diri sendiri, cobalah untuk mengubah pola pikir kamu menjadi positif. Ingatkan diri kamu tentang kekuatan dan kemampuanmu dan fokus pada solusi daripada masalah-masalah di hadapanmu. Terakhir, dengan mempraktekkan pola pikir positif dalam kehidupan sehari-hari, kamu dapat meningkatkan kualitas hidupmu, memperkuat hubunganmu dengan orang lain, dan mencapai tujuan hidup yang lebih besar.